Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat semua, perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Pada hari ini saya ditemani oleh tamu yang sangat istimewa, yakni Gipari Sirot. Kalau orang-orang yang dia ikut terjun di dunia dakwah, dai-dai cilik atau dai remaja, itu pasti kenal sama nama Gipari Sirot. Ya sudah tak asing lagi, khususnya wilayah Tangerang sama Gipari Sirot udah nggak asing lagi. Oke, ini adalah sebuah keistimewaan bagi saya dan sangat luar biasa. Saya kedatangan tamu dan saya akan berbincang-bincang dengan Gipari Sirot ini. Dengan berbincang-bincang adalah beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke, yang pertama saja ya. Baik, Gipari ini dulu terkenal mulai cinta, mulai senang berdakwah itu sejak usia berapa tahun sebetulnya? Saya mulai suka dakwah dan mulai berdakwah itu dimulai dengan perlombaan, Pak. Perlombaan. Usia berapa tahun pertama kali? Sekitar kelas 4 SD. Kelas 4 SD ya. Jarak 8 tahun 9. Ya. 9 tahun 10 ya. Oke. Itu pertama kali dakwah. Betul. Ya, itu ceramahnya saya lihat Gipari, saya sering nonton dong, tentunya. Sering nonton daripada channel Gipari, terus sering melihat Gipari lomba. Ya itu Gipari ceramahnya itu menurut saya mirip dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Masya Allah. Ceramahnya mirip sekali dengan Kiai Haji Zainuddin MZ. Gimana itu awalnya? Kok bisa ceramah? Apakah terinspirasi dari Kiai Haji Zainuddin MZ atau gimana itu? Saya setiap di waktu luang saya buka HP begitu mendengarkan ceramah beliau, mendengarkan cerita beliau, kisah hidup beliau. Akhirnya dari situ saya terinspirasi. Kan ketika saya ceramah itu saya sering selain membaca buku, membaca sumber kitab lainnya, saya sering mendengarkan ceramah beberapa ulama. Dan antaranya ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Di antaranya lagi ada siapa lagi tuh selain Kiai Haji Zainuddin MZ? Banyak para habaib. Siapa di antaranya tuh para habaib? Ada, kalau masalah itu saya lebih sering kepada termasuk Habib Hanif Alatos, subhanallah, dan Habib Muhammad Al-Haddad. Iya. Habib Bahar pernah. Iya, pernah. Habib Bahar juga. Karena bahkan saya terinspirasi banget sama Bahar. Terinspirasi banget beliau, masih ingat saya. Subhanallah ya. Habib Bahar kita doakan mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan itu dari inspirasi terhadap para dai-dai, penceramah kondang maksudnya. Oke. Semenjak kelas 4 SD, Gipari sudah mengikuti event, mengikuti perlombaan. Dari perlombaan itu pernah juara berapa kali itu sebelum ke tingkat nasional ya? Dari mulai kelas 4 SD ikut perlombaan juga. Saya sebenarnya ada di SD, ada juga di cabang Majelis Taklim. Oh iya. Tapi saya lebih sering kayak di cabang pelajar. Cabang pelajar. Ketika itu saya 4 SD diajukan dan disuruh sama guru saya. Ketika itu saya belum kenal sama sekali dengan tata cara dakwah bagaimana. Karena pada saat itu basic saya sebagai ingin menjadi orang penghafal Quran. Iya, amin ya. Jadi pengen penghafal Al-Quran, bukan menjadi pendai gitu ya. Betul. Bukan menjadi penceramah. Jadi pengennya jadi penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan tetap hafal Al-Quran juga, dai juga. Oke. Lanjut ya dari kelas 4 SD, kemudian lanjut kelas 5. Kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai kemarin terakhir itu kelas 8 berturut-turut, Pak. Kelas 8 berturut-turut. Iya, itu terakhir itu Gipari dari kelas 4. Dari kelas sampai kelas 8 ini terakhir juara tingkat nasional ya kalau nggak salah. Betul, Pak. Juara tingkat nasional. Di mana itu di juara? Nah, nasional ini saya mengikuti 2 event. Sama-sama ya? Nasional. Sama-sama nasional tingkatnya. Tapi 2 event yang berbeda. Ya, yang pertama Makassar
Dari Yang Makassar, kedua itu di Pulau Bangka Belitung. Bangka Belitung. Dan itu syukur alhamdulillah hanya beda seminggu, Pak. Beda seminggu. Minggu Ya, selisihnya. subhanallah. Tapi kuat ya energi. Kuat. Karena didorong dukungan, doa dan ikhtiar, Pak. Subhanallah. Oke, dari mulai dai ikutan event dimulai dari sekolah SD, kemudian tingkat SMP sampai mengikuti berbagai macam event, berbagai macam perlombaan. Itu berapa kali pernah nggak gitu nggak dapet juara atau nggak dapet sama sekali atau gimana? Pernah pengalaman seperti itu? Pernah Nah saya ke nasional itu nggak langsung menang, Pak. ke nasional nggak langsung menang ya? Saya ketika itu kan sempat awal mulai saya lomba kecamatan menang, alhamdulillah, sampai ke provinsi, dan provinsi belum berhasil. Dari provinsi masih belum berhasil juga. Belum berhasil. Tahun berikut coba juga. Dicoba lagi. Di Jadi kota, pantang menyerah pantang gitu. menyerah. Pantang menyerah. Saya Dicoba terus. Kalau belum dapat misalkan terus berusaha. Terus aja berusaha. Penasaran. Ini justru tipe pejuang. Pejuang ya. Belum dapat, gagal, jatuh bangun, terus lagi, ikut lagi, terus sampai kapan? Provinsi. Sampai tingkat Tetap provinsi. Saya belum berhasil, dan ketika kelas 6. Kelas 6 saya mengikuti event Porsadin. Event Porsadin. Iya. Ketika itu saya lomba kota, dan kalau untuk event ini saya alhamdulillah lolos ke nasional. Alhamdulillah ya. Terus tapi tidak berhasil di nasional. Di nasionalnya masih gagal. Ya. Berapa kali kira-kira itu gagalnya? Gagal kalau hitung-hitung 3, Pak. 3 kali jatuh gagal, tapi udah coba lagi sampai akhirnya berhasil. Dan di SMP kemarin kelas 8. Ya, sekolahnya di SMP Al Husna. Bagi teman-teman yang mau sekolah di SMP Al Husna, khususnya masyarakat Tangerang ya. Masyarakat Tangerang, Al Husna itu sudah sangat populer, pastinya. Al Husna sudah sangat populer, sekolah Islam. Sekolah Islam di sana tertua di Tangerang. Luar biasa ya, Al Husna mencetak sekolah tapi mencetak dai. Bahkan ada saya lihat tuh dai tapi lulusan pondok pesantren ya, tapi lulusan pondok pesantren tapi masih kalah pagi pari ini. Insyaallah. Subhanallah ya. Ada nggak yang dari pondok pesantren tapi dari pondok pesantren seangkatan dakwah sama Gipari ya, lomba banyak ya, terutama di event Porsadin itu banyak banget. Saya lulusan pondok pesantren kan itu dia lebih ke pondok pesantren. Iya. Porsadin itu. Jadi pesantren termasuk pentas PAI. Pentas PAI. Lawannya bahkan ada yang lulusan pesantren mana gitu. Hebat. Luar biasa ya. Luar biasa. Ceramahnya. Ya mungkin, teman-teman mungkin kalau dari pesantren itu emang basicnya ya. Emang basicnya mereka untuk dicetak untuk jadi ulama, dicetak untuk jadi para pendai. Tapi yang lebih luar biasa adalah anak sekolah yang pernah mondok nggak Gipari? Pernah ya, tapi pernah mondok tetap ya, karena emang ngaji itu harus ya, karena ilmu di situ pusatnya. Ya, ilmunya pusatnya ada di pesantren tentunya ya. Kalau orang ceramah tapi kagak nyantren ya berarti ilmunya bukan ini. Kalau namanya dai itu siapapun bisa gitu ya. Cuman namanya kita dai mengajak seorang, ibarat toko itu kita harus ada belanja dan harus menjual. Ya betul. Begitu ya. Jadi sampai sekarang masih belajar ya. Alhamdulillah. Setiap saat masih terus belajar ya. Ya, jadi yang sangat luar biasa itu tadi bahwa kalau dari jebolan pesantren, lulusan pesantren itu emang dicetak untuk jadi para pendai. Tapi ini dari sekolah, ini yang luar biasa dari sekolah sampai tingkat nasional, gitu ya. Oke, pengalaman apa saja kira-kira yang waktu pengalaman Gipari pernah di seluruh Indonesia, ada pelosoknya, kemana saja pernah ya? Di situ saya mendapatkan pengalaman banyak, Pak. Iya. Pengalaman dari saya SD, SMP, dan saya berpikir mungkin ini jalan saya menjadi pendakwah. Dan terus dari situ saya belajar, mengambil ilmu, mencari ilmu, dan pengalaman lainnya banyak yang saya dapatkan ketika lomba. Itu saya mendapat nasihat para pembina, dan khususnya tidak terlepas dari jasa, nasihat, dan dukungan orang tua dan guru ya tentunya. Terus pernah kemana saja tuh? Pernah ikutan event lomba ke daerah mana saja?
ke Surabaya pernah. Surabaya pernah Surabaya waktu pernah. SD. Waktu SD. Terus kemana lagi selain Surabaya? Surabaya nasional kemarin, Makassar Nasional ke dan Makassar, Bangka Bangka Belitung. Belitung. Itu saja kalau luar daerah. Untuk luar daerah itu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mengundang Gipari, silakan nanti kontak saya ya. Oke. Dan juga minta untuk mendukung channelnya Gipari. Apa namanya channelnya Gipari? Asirat Channel, ASSHIRATH Channel. Asirat Channel. Oke, kalau lebih mudah lagi nanti akan saya Link. ya taruh di linknya di kolom deskripsi. Oke, teman-teman sekalian, lanjut Gipari ya. Ya, Pak. Pengalaman, selain pengalaman itu kira-kira pernah nggak waktu ikutan selama ikutan dakwah ceramah itu punya pengalaman pahit, menyedihkan, punya pengalaman yang nggak bisa dilupakan gitu, pernah? Jika pengalaman terlalu pahit sih enggak, saya belum pernah merasakan. Tapi setiap perlombaan itu pasti yang paling pahit itu kekalahan, kita kekalahan. Kekalahan ya. Di situ terbagi kita, kesedihan dia dan kita bangga karena kita mendapat pengalaman baru. Justru kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Ada lagi peribahasanya nih. Apa, Pak? Kegagalan itu adalah kesuksesan yang akan datang. Oh bukan. Jadi ada lagi, kegagalan seseorang itu adalah proses untuk kita menjadi sukses. Betul. Gitu ya. Proses jalan untuk seseorang menjadi sukses. Yang nggak mungkin gitu kita belajar, kita lomba tiba-tiba langsung menang, nggak mungkin. Iya. Terus pernah berapa kali tuh kegagalan berulang-ulang terjadi? Kalau kegagalan saya baik banget dan tadi SD, SMP. Mungkin dari SD tadi beberapa dan SMP juga saya pernah lomba itu mengalami kegagalan sekali. Iya, di SMP juga pernah ya? Iya, yang nasional kemarin itu. Jadi tingkat nasional itu eventnya dua, cuman yang satu kalah, yang satu menang. Yeah. Jadi itu teman-teman. Oke, Gipari ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang menonton video ini, khususnya buat anak-anak muda ya, karena saya yakin yang nonton video ini pasti kebanyakan anak-anak muda. Ada lagi kira-kira? Kalau untuk anak muda, teruslah belajar, terus mencari kebaikan, dan jadilah manusia yang bermanfaat, karena sebaik-baik manusia ialah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Iya. Ada lagi? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang, MH Anizom. Terus di subscribe, like, dan komentar ya. Jika suka kalian share ke teman-teman. Dan juga jangan lupa dukung channelnya Asirat TV. Channelnya Asirat Channel ya. Asirat Channel punya milik Gipari. Dan juga bagi teman-teman yang mau kontak person atau mau undang Gipari ini, silakan nanti hubungi ke email saya ataupun juga bisa di komentar dan sebagainya ya, bisa. Oke, bisa hubungi langsung saya. Oke, terima kasih teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Jazakumullah khairan jaza. Dan yang terakhir saya berwasiat kepada diri saya pribadi, kepada Gipari dan kepada semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.